Masya Allah. Ini tetangga yang pemuka agama yang kalau malam minggu dia pasang layar tancap katanya di rumahnya sehingga mengganggu kenyamanan tetangga. Nah, ini banyak tetangga-tetangga yang memang kurang perhatian jamaah ya sama hak tetangganya. Kita lihat tuh. Pernah di kampung nih, anak ketika itu beli rumput di desa. Lalu kata di sebelahnya rumah tukang rumput itu ada musola. Itu nyetel ngaji jamaah ya dengan suara yang keras ya, 24 jam. Akhirnya Ramadan pada waktu itu dia ngomong, Ustaz, kata anak mau tanya gimana nih Ustaz? Kayak gini Ustaz, anak kadang-kadang nggak bisa tidur malam, anak-anak yang kecil nggak bisa tidur malam Ustaz. Anak sama beberapa tetangga ini sudah sepakat mau anak potong listriknya Ustaz. Dia sampai mau melakukan itu. Anak ngomong jangan. Ini kan masalahnya masalah komunikasi. Kadang-kala mereka memang dia itu berpikiran orang-orang suka. Orang-orang suka. Sehingga dia melakukan hal itu. Kita perlu kasih pemahaman. Kita duduk sama dia. Bahwasanya ini ada anak-anak nih. Yang susah tidur dengan suara-suara. Orang itu gak sama. Dan Masya Allah sekarang ini Ana lihat semakin privasi orang itu terjaga. Dengan adanya umpamanya earphone itu. Orang kalau mau dengar macam-macam, udah kau dengarkan pakai itu. Jangan ganggu yang lainnya. Tapi entah kenapa masih ada orang-orang yang berpikiran kalau dia bikin suara seperti itu keras, itu orang-orang suka. Enggak, udah. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama berdoa. Nih doa ini dibaca. Berlindung dari tetangga yang buruk. Kemudian kita berusaha berbuat baik sama dia. Berbuat baik sama dia. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sama dia supaya dia itu menghargai kita. Tidak bisa dinafikan orang yang berbuat baik itu buat orang lain jadi nggak enakan. Umpamanya nih, anak suka ngasih fulan ya, anak kasih fulan. Ketika anak minta sesuatu sama fulan, anak kepingin kayak gini, dia akan nggak enak kalau tidak ngasih. Maka kita perlu berpikiran sekarang bagaimana membuat dia itu jadi care sama kita, jadi perhatian sama kita. Ini ada kejadian. Dulu di masa Nabi alaihissalatu wassalam, seorang sahabat datang ke Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, inna jari udhini. Tetanggaku ganggu aku ya Rasulullah SAW. Ya udah kau sabar, kata Nabi SAW. Akhirnya dia datang lagi, ya Rasulullah, inna jari udhini. Aku nggak tahan, udah tetanggaku gangguin aku terus, kata dia. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Akhrij mata'ak. Keluarkan barang-barang perabotan rumahmu, kau keluarkan. Ingat tuh, perabotan dulu ya nggak banyak perabotan rumahnya. Apa sih? Dia disuruh keluarin di pinggir jalan. Orang-orang setiap datang tanya, kenapa kau taruh ini tetanggaku? Akhirnya semua orang melaknat tetangganya. Dan kalau itu kita lakukan ya mungkin sekarang antum harus panggil beberapa truk ya sama kuli untuk mengeluarkan. Dulu perabotan orang cuma mungkin dia punya kasur sama 1 panci, 2 panci, itu aja. Maka sikap kita bersabar. Tadi berbuat baik sama dia. Kemudian yang ketiga, salah satu perbuatan apa yang disukai sama tetangga kita umpamanya. Kita kasih sama dia. Sesuatu yang disukai. Ini kejadian ada tetangga yang punya anjing, yang satu tetangganya punya kambing. Piara kambing. Itu anjingnya suka gigitin kambingnya. Karena nggak diikat. Dia sudah minta ngomong sama tetangganya, tolong kau ikat, aku terganggu nih sama anjingmu, nggak diurusin sama tetangganya. Akhirnya pemilik kambing-kambing ini datang ke seorang ustaz. Dia tanya, ya ustaz, gimana nih ustaz solusinya? Apa yang harus aku lakukan? Kata ustaz, udah kau kasih itu tetanggamu seekor anak kambing. Insya Allah selamat kambingmu yang lain dari anjing. Berangkat pulang, datang ke rumah tangga. Ahlan, apa nih aku punya rezeki, alhamdulillah aku kepingin kasih hadiah kau anak kambing. Oh makasih banyak, kata dia. Setelah itu anjingnya diikat sama dia. Kenapa? Kalau nggak diikat, kambingnya dia yang akan digigit. Maka kita kadang-kala perlu dengan bijak menyikapi satu permasalahan. Kambing yang banyak selamat hanya dengan kau memberi 1 ekor kambing. Sekarang kau perlu datang ke sana, dan sekarang alhamdulillah juga ya, kadang-kala ada komunikasi antar RT, komunikasi antar RW, yang kita di situ bisa menyampaikan gitu. Jangan sampai gara-gara kita menyimpan, akhirnya kita bertindak anarkis seperti tadi yang ingin memotong listriknya tetangga. Ingin melakukan hal itu bukan malah menyelesaikan masalah, akan tetapi menambah masalah semakin runyam sepertinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Anda ingin bertanya, jika suami ringan tangan, apakah istri berhak minta cerai?
Jika di bulan Ramadan siang hari suami meminta bercinta, istri menolak, apakah berdosa? Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Suami ringan tangan. Ya kalau ringan tangan sering kasih duit nggak apa-apa. Sekarang ringan tangan ini suka mukul. Baik. Apakah boleh sang istri minta cerai? Lihat dulu. Kenapa suami ringan tangan? Engkau kan udah tahu. Suamimu itu suka mukul. Gampang sekali. Dia emosi, marah, main tangan. Maka tadi yang Anda ceritakan, seorang istri yang baik, bagaimana dia mengontrol emosi suami. Dia tahu penyebab suaminya emosi itu 1, 2, 3, 4. Dia tahu nih. Sehingga ketika dia kontrol, dia bisa, suaminya nggak akan marah. Jadi ringan tangan itu ada sebabnya. Tentu anak-anak yakin ada sebabnya. Maka sekarang seorang istri, cobalah. Bagaimana istri membuat suaminya yang ringan tangan, jadi tangannya nggak pernah diangkat lagi. Nggak pernah diangkat lagi. Kenapa? Ya udah, Anda tahu penyebab dia marah, sehingga dia tidak marah. Kalau umpamanya Ustaz, Anda sudah berusaha, Anda sudah melakukan banyak hal, rasanya tetap Ustaz. Ya sudah, kalau kau melihat kau memang sudah nggak sabar, di situ khulu kadang-kala bisa dilakukan. Tapi begini, ketika seorang wanita minta khulu, perlu orang yang melihat kondisi suaminya. Apakah benar sesuai dengan yang dikatakan perempuan ini? Atau hanya kadang-kala wanita ini terjadi ya ma. Kadang-kala wanita ini menurut persepsi dia aja. Padahal dia menjadi penyebabnya. Maka tolong kita perhatian dengan hal ini. Artinya suami ini mukul karena ya Ustaz, dia mukul soalnya anak bantah. Ya udah, kau penyebabnya. Ya Ustaz, emangnya orang anak nggak salah, anak disalah-salahkan. Masa anak diem aja? Kata dia. Ya diemlah. Kau udah tahu kalau kau jawab, dia main tangan. Ya diam. Dan biasa orang emosi itu kan kata Nabi SAW, orang kalau emosi suruh diem. Dan kau tahu suamimu lagi emosi, kau yang diem. Supaya suamimu diem. Kalau kau jawab, dia akan jawab dan jawabnya dengan tangan. Maka berbicara tentang berhak minta khulu, ya tinggal dilihat kondisinya tadi. Yang kedua, bagaimana suami yang minta bercinta di siang hari di bulan Ramadan. Nggak boleh dilayani. Dia sampaikan. Tapi kalau dia udah usah dipaksa ini itu, ya sudah. Dia tidak berdosa. Suami yang berdosa. Dan ini juga masalahnya karena itulah ada suami-suami yang nggak paham agama. Nggak paham agama. Artinya dia berpikir nggak ada masalah, nanti aku ganti gitu. Dan kadangkala di bulan Ramadan yang seharusnya orang itu jauh dari syahwat, dia malah deketin pintu-pintu syahwat sehingga ada hasrat dirinya dan dia melakukan, subhanallah, kita lihat jemaah, mendatangin istri itu dapat pahala. Tapi mendatangin istri di siang hari di bulan Ramadan, itu kau harus bebaskan budak. Kau berbuat dosa, kau harus bebaskan budak. Kau nggak bisa, kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan, 1 hari puasa yang dirusak dengan bercinta diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Nggak main-main. Kalau nggak bisa, memberi makan 60 fakir miskin. Tapi yang jelas, seorang istri kalau dia terpaksa melayani suaminya, maka dia tidak dosa. Apakah jadi batal puasa dia? Sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa dia. Karena dia terpaksa, dan orang terpaksa itu tidak batal. Kecuali istrinya akhirnya ya tenggelam dalam cintanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya. Ini pertanyaannya, bagaimana orang tua berkecukupan, suami punya rezeki alhamdulillah, mana yang harus didahulukan? Orang tua atau istri dan anaknya? Ingat, tetap seorang anak berusaha untuk membahagiakan orang tuanya. Artinya orang tua yang berkecukupan itu hanya butuh perhatian dari anaknya. Kau kasih hadiah, tidak harus hadiah yang mewah. Dia cuma oh anakku perhatian sama aku. Itu yang dibutuhkan orang tua. Karena dia tidak butuh dengan harta sebenarnya. Dia cukup. Dia mungkin bisa beli rumah anaknya dan kendaraan anaknya. Dia bisa beli. Tapi yang dibutuhkan orang tua adalah kebaktian anaknya. Jadi kalau punya kelebihan rezeki, punya rezeki lebih walaupun sedikit, kau perhatikan orang tua. Keluarkan dari sana. Sekedar untuk menunjukkan perhatian membuat orang tua. Istri saya kau buat anak dan istri. Ingat kisah 3 orang yang di dalam gua yang tertutup oleh batu. Salah satu di antara mereka mengatakan, aku memiliki orang tua.
bapak ibu, dan dia punya istri dan anak-anak. Dia mengatakan, aku tidak pernah memberikan susu kepada anak-anakku, kepada siapapun kecuali abah sama ibuku minum susu itu dulu. Suatu saat aku kemalaman karena mencari rumput, sampai ke rumah abah ibu sudah tidur. Aku peras tuh susu yang biasa aku berikan kepada keduanya. Aku bawa wadahnya, aku berdiri di depan orang tua, keduanya sudah tidur. Anak-anak pada nangis minta susu, semua orang minta susu. Enggak, bapak ibu. Dia berdiri sampai pagi. Ketika pagi diberikan susu itu kepada ibu ibunya, baru yang lainnya. Jadi ingat, seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Jangan berpikir orang tua anak mampu. Nah, orang tua nggak butuh hartamu, tapi orang tua ingin ada perhatian dari engkau. Jadi berikan kepada orang tua. Katakan sama orang tuanya, suaminya dukung, seorang istri dukung. Ketika suami dapat rezeki bilang, bang, abang belikan sesuatu lah buat ibu bang, biar senang ibu, kata dia. Subhanallah, kau kasih kepada ibumu, belikan cincin buat ibunya, mungkin ibumu akan kasih istrimu yang lebih dari itu. Karena yang dibutuhkan, oh ternyata istrinya ini Masya Allah membantu suaminya berbakti sama orang tua. Dan insya Allah ingat, tidak ada satupun kebaikan yang hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikanmu sedikit apa, itu kau akan lihat. Akan ada balasannya, pasti Allah balas. Dan seorang suami istri ini harus saling memahami. Istri jangan, ya istri kadang-kala cemburu ketika suami perhatian sama orang tuanya. Wajar dia perhatian sama orang tua. Sebenarnya perhatian dia sama orang tua itu dibandingkan dengan waktunya sama engkau, jauh lebih banyak sama kau. Sama orang tua sejam, 2 jam, sisanya sama kau. Nggak usah dia kerja, oke kerja 8 jam, kerja 10 jam, sisanya sama kau. Maka lihatlah kepada sisi positifnya, jangan lihat kepada sisi negatif. Sehingga seorang suami yang berbakti sama orang tuanya, insya Allah rezekinya akan diluaskan. Itu janji Allah. Jadi jangan berpikir kalau aku bagi buat orang tua berkurang rezekiku. Enggak. Kata Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yumaddu lahu fi athari. Barang siapa ingin rezekinya diluaskan, umurnya diberkahi, dipanjangkan, hendaklah menyambung rahimnya. Dan rahim yang paling utama adalah kedua orang tua. Kadang-kadang sang anak mengatakan, aku nggak berkunjung ke orang tua kecuali setahun sekali. Kenapa? Nggak punya waktu. Subhanallah. Kau itu kalau mau bikin waktu tambahan, kau datang ke orang tuamu. Berbakti sama orang tuamu, waktumu bertambah. Kayak gitu tuh seharusnya. Jadi orang nggak punya waktu, silaturahim. Kalau orang punya waktu, apalagi punya waktu. Orang nggak punya waktu disuruh silaturahim, sehingga dia jadi punya waktu. Orang yang rezekinya sedikit, silaturahim. Silaturahim itu ingat, rahim itu kerabat kita. Orang tua kita yang paling dekat sama kita. Kau datang ke orang tua berbagi sama orang tuamu, tuh duitmu akan diluaskan, akan ditambahin oleh Allah Jalla Jalla. Maka usahakan jangan berat kalau mau ngasih orang tua. Malahan itulah sedekah yang pertama yang seharusnya kita lakukan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, saya mau tanya, bapak saya ikut dengan saya atau tinggal dengan saya, tapi bapak saya tidak pernah sholat. Kalau dinasihati selalu bertengkar dan tidak pernah terima kalau disuruh sholat. Nah Ustaz, saya harus bagaimana? Apakah bapak saya harus saya pisahkan dari rumah saya atau bagaimana? Sedangkan anak-anak kalau disuruh sholat agak susah gara-gara ada contoh dari bapak saya yang tidak sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. iya barakallahu fiik, subhanallah ya. Iya, ini ada generasi-generasi yang lalu yang mungkin mereka jauh dari agama. Dan alhamdulillah anaknya sholat, yang anaknya ngerti agama. Ini sebuah kehormatan bagi seorang anak. Bagaimana sikap seorang anak? Terus bersabar dan berdakwah. Artinya, termasuk kebaktian terbesar anak kepada orang tuanya adalah menyelamatkan orang tua dari api neraka. Dan kita tahu kelak yang awal dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Maka ini kesempatan bagaimana membuat orang kita jadi baik. Adapun berkaitan dengan sabar, ya memang sabar nyuruh orang tua. Tidak perlu berantem. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngajak bapaknya yang musyrik agar beriman, itu sama bapaknya berantem. Bahkan bapaknya mau ngelemparin Nabi Ibrahim dengan batu, mau dirajam tuh Nabi Ibrahim. Kita sebagai seorang anak terus mengatakan dengan cara yang baik. Masalah saya kasih tahu, selesai. Besok kita ajak lagi. Kemudian caranya bagaimana supaya anak-anak tidak terpengaruh sama orang tua?
Ya, ketika waktunya sholat, anak-anak diajak sholat sama yang nyuruh ini. Yang nyuruh ngajak sholat. Jadi bukan nyuruh aja. Soalnya kalau nyuruh aja, anak-anak akan berdalil, oh itu fulan gak sholat. Maka kita, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Nih, suruh keluargamu mendirikan sholat. Dan sabarlah engkau dalam rangka mendirikan sholat dan mengajak orang-orang mendirikan sholat. Perlu kesabaran. Karena sholat ini berat apabila tidak menjadi kebiasaan buat kita. Kenapa orang itu harus membiasakan diri sejak umur 7 tahun? Supaya jadi ringan. Udah biasa dia sholat. Tambah ilmu, dia sholatnya tambah bagus. Tapi untuk waktu-waktu itu dia udah biasa buat dia. Kemudian cara lain adalah perlu datangkan ustaz. Kajian di rumah. Ayah kita panggil, kita duduk, ini ayah ana, alhamdulillah ana hidup sama ayah ana ini itu umpamanya. Kemudian kajian nanti, jangan nyinggung ayah. Perlu keimanan yang ditumbuhkan. Jangan datang kajian yang pertama ustaz suruh datang bahas masalah kafirnya orang yang tidak sholat. Jadi berantem. Ceritakan tentang indahnya surga Allah, tentang menakutkannya neraka, tentang keimanan-keimanan. Lama-kelamaan nanti itu baru nanti kita bahas tentang rukun Islam. Seorang muslim itu seperti ini, seperti itu. Berusaha jaga perasaan orang tua. Mudah-mudahan dengan cara itu orang tua dapat hidayah. Karena terus terang ada orang tua yang nggak mau dikasih tahu anaknya. Anaknya ini siapa sih? Tapi dia dikasih tahu orang mau kadang-kadang seperti itu. Dan terus berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Nah, anak ini dengan teman-teman yang mereka hijrahnya karena suami mereka yang kerja. Mereka tetap aman dan istiqomah kalau tidak kajian. Sedangkan anak, suami dan keluarga masih menyusuri sunnah. Anda harus berupaya keras untuk mempertahankan istiqomah. Karena tidak ada yang mendukung dan menyemangati. Berat rasanya, apalagi saat bulan Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Iya. Kalau tadi penanya itu berat, bahkan iri melihat teman-temannya itu diajak hijrah sama suami. Seharusnya kau itu lebih bahagia lagi. Kenapa? Istri-istri yang hijrah karena suaminya, pahalanya diambil siapa? Diambil suami. Artinya suami dapat pahala tuh. Dapat pahala karena istrinya jadi taat kepada Allah, jadi dekat sama Allah, sehingga semua kebaikan istrinya si suami akan dapat bagian. Kalau kau sekarang engkau berjuang di dalam rumah tangga yang sulit, yang mereka tidak mendukung, tapi ingat, Allah kasih hidayah satu orang lewat engkau, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ada satu suami dapat hidayah lewat dirimu, atau keponakan atau orang tua atau mertua dapat hidayah lewat engkau, kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dikasihnya hidayah seseorang lewat dirimu itu lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am ini adalah harta yang paling mulia di alam. Nggak ada yang lebih mulia dari humrun na'am, onta merah. Tapi ingat, Allah memisalkan kebaikan akhirat itu dengan benda-benda dunia ini untuk membuat kita gampang memahaminya. Karena sejatinya satu dzarrah, satu semut di akhirat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kau ketika dalam kondisi berat, karena Allah akan kasih pahala yang besar buat engkau, dan kau terus berusaha untuk meraih pahala yang besar, butuh perjuangan. Maka berdoa memohon sama Allah supaya orang-orang itu dapat hidayah lewat engkau, dan tentunya engkau harus bersabar. Karena kita tahu bagaimana Nabi SAW ketika yang menyakitin beliau adalah keluarga sendiri, pamannya sendiri, jadi berat buat beliau. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, bayangkan yang menjadi musuh dalam selimutnya adalah istrinya sendiri. Tapi sabar, berjuang. Karena memang al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang kita lakukan atau yang kita dapatkan. Maka siapapun, ukhti-ukhti yang merasa berat di keluarganya, dan anak rasa memang berat. Anak ketemu dengan seorang wanita yang cerita, Ustaz, suami anak ini ketika anak pakai kerudung besar, kata dia, aku lebih suka kau pakai you can see daripada kayak gini. Berat tapi sabar, berdoa, dan orang yang paling baik di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang, siapa kata Allah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang-orang yang Islam. Maka tadi engkau akan menjadi orang yang paling baik dengan kau bersabar mengajak keluargamu, bukan kau yang diajak,
tapi kau yang punya tugas untuk mengajak mereka. Dan banyak-banyak baca doa la haula wala quwata illa billah ya. Kemudian terus beristighfar dengan berharap Allah membukakan hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi doa untuk orang tua. Bagaimana dengan untuk mertua dari pihak kita Pak Ustaz? Nah, kalau pihak mertua berarti suaminya yang suruh doa. Kan orang tuanya dia. Tapi suaminya minta begini. Tetap doa-doa yang umum, kita mendoakan orang tua kita, mendoakan mertua kita, kita sebut namanya. Apa yang kita ingin minta buat mereka. Kadang-kala kita harus berdoa itu dengan sodakoh. Kita sodakoh lalu minta, ya Allah mudah-mudahan mertuaku ini jadi baik sama aku. Mertuaku ini ya Allah zalim banget sama aku. Umpamanya seperti itu. Kau minta. Dengan berdoa dan dengan kita terus berbuat baik sama dia, mudah-mudahan mertua jadi berubah. Dan intinya, apapun masalah kita, kita perlu memohon kepada Allah. Dan kadang-kala kita merasa itu bukan masalah buat kita, padahal itu masalah. Dan kita hanya bisa mengeluh sama orang. Punya masalah sama mertua, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan. Kapan kau duduk ngomong sama Allah? Kapan kau minta sama Allah? Kau ceritakan sama Allah, ya Allah kau lebih tahu dengan apa yang menimpa aku. Aku punya masalah ini ya Allah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.